Martin Luther pernah berkata begini, boleh nggak burung terbang di atas kepala saya? Jawabannya boleh. Kalau burung tidak boleh terbang di atas kepala kita, kita melanggar undang-undang perburungan. Karena burung punya undang-undang bisa terbang bebas. Makanya yang suka menyangkari burung, tolong lepaskan. Enggak lah, enggak apa-apa. Saudara pelihara burung apa yang bagus silahkan saja ya. Tapi betul kan Bapak Ibu, boleh nggak burung terbang di atas kepala saya? Ya boleh. Tapi yang nggak boleh apa? Dia hinggap di kepala saya, bikin sarang, buang kotoran, beranak pinak. Nah, saya harus hancurkan lewat penyembahan. Karena tangan lebih di atas kepala. Itu bahasa worship. Worship itu artinya apa Bapak Ibu? Sikap hati yang setuju dengan Tuhan. Bukan sikap tubuh, sikap hati. Baik kalau Bapak Ibu berkata mengangkat tangan begitu. Kita lagi ngomong agree with you Lord. Aku setuju kok Tuhan denganmu. Bukan karena kebiasaan enak. Saya makanya ngangkat tangan gak mau sembarangan. Apalagi tumpang tangan orang seenaknya. Enggak, saya tahu untuk apa tangan saya. Ya, nah Bapak Ibu begini, dia berkata, waktu saya dengar dia pernyataan begitu kan filosofi. Kemudian dia jelaskan, kalau pikiran kotor negatif, pikiran jahat terbang melintasi kepala saya enggak apa-apa. Wong saya tidak memikirkannya, itu kan bagian dari peperangan rohani. Tapi kalau dia sampai bercokol, buang kotoran, beranak pinak, duduki cara berpikir saya. Oh no way, saya akan lawan dengan kekuatan Tuhan. Oh, pernah lihat ada orang enggak? Dicengkramnya takut terus. Keputusannya itu sampai merusak keluarga. Tiba-tiba bisa jahat dalam kehidupan. Nah itu. Ya oke. Waktu saya tidak panjang. Tapi izinkan saya akan memberitahu beberapa hal. Bapak Ibu mau punya pikiran yang kuat dalam Tuhan? Ya kan? Mau punya pikiran kuat dalam Tuhan yang mau katakan amin? Ada yang tahu nggak seorang hamba Tuhan yang mempengaruhi dunia namanya Reverend Cho Yonggi? Dari gereja Yoido Full Gospel di South Korea. Beliau sudah almarhum. Tapi harus diakui the biggest gereja terbesar di dunia tahun-tahun 90-an adalah beliau. Dan saya lihat sekarang grow up lagi katanya. Saya bersyukurlah. Sempat turun ya. Karena Korea dikuasai oleh K-pop movement. Ya, K-pop kan mempengaruhi. Tapi sekarang mulai tumbuh lagi. Saya bersyukur. Nah Bapak Ibu begini, satu kali. Ini orang kalau sekali ibadah itu 25.000 jemaat. Dan ibadahnya bisa 6 kali. Kalau pemilihan presiden selalu di lobi oleh kandidat karena masanya banyak. Satu kali tiba-tiba saya kaget, dia berkata begini. Saya itu bangun early morning. Kan dia berdoa Bapak Ibu. Doa bisa di atas 5 jam. Puasa sering banget, 40 hari puasa. Makanya kita jangan kaget dia dipakai Tuhan begitu luar biasa. Begitu dia bangun pagi. Ini setelah nikah sekian puluh tahun sama istrinya dan anak-anaknya gede-gede. Dia lihat istrinya itu lagi tidur, mulutnya terbuka. Terus ngiler. Ya istri saya juga begitu kadang-kala ya. Saya juga begitu kadang-kala. Coba, jadi ngiler. Begitu ke orang kayak cantik kayak apapun, kalau mulut terbuka dan ngiler, itu jelek asli. Saya kalau bawa grup ke Israel, bayangkan. Wih itu ibu-ibu. Waduh penampilan keren-keren. Begitu di bus, jalan sekian jam. Itu pada tidur, mulutnya pada terbuka. Saya ngomong sama istri saya. Jelek semua ya mereka ternyata. Memang kecantikan sia-sia ternyata ya. Ya jadi ya itu begitulah. Jadi begini, begitu lihat istrinya. Tiba-tiba pikirannya diserang begini. Jelek kan? Cari dong jemaat yang lebih muda kan cantik-cantik. Ini pendeta hebat ini. Tiba-tiba diserang begitu. Tapi dia tidak nikmati. Begitu dia diserang begitu, langsung dia berdiri. You stand and bring attitude. Begitu, siap. Itu tentara Tuhan. Siap. Dia berdiri, dia tengking langsung. Saya begitu dengar dia kesaksian. Saya berkata, wow. Ini orang ngerti medan pertempuran yang sesungguhnya. Nah sekarang, untuk kita punya pikiran sepikiran dengan Tuhan, gak ada lain. Kuncinya adalah perenungan firman. Katakan perenungan firman. Katakan perenungan firman. Sorry ya, yang Alkitabnya sekarang berdebu tolong kebaskan. Sebab sudah lama gak dibaca. Ya gak mungkin kuat. Saya punya prinsip. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih.
Dilatih firman, berlatih firman, terlatih dalam firman, melatih keluarga dalam firman. Gak mungkin bisa melatih istri, anak-anak kalau kita gak terlatih. Gak punya hak untuk melatih kalau tidak terlatih. Kenapa terlatih? Karena biasa berlatih. Kenapa berlatih? Karena mau dilatih. Orang kalau dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Itu punya respon yang refleksnya selalu kebenaran. Pernah lihat orang ditekan satu titik, langsung stres. Oh fitness, oh nge-gym, oh badan gede. Begitu ditekan, langsung cari obat penenang. Begitu ditekan, langsung mau bunuh diri. Begitu ditekan, mengisolasi diri, menutup semuanya. Begitu ditekan, langsung ketakutan. Cuman badannya gede. Tapi ininya gak kuat. Karena begini, cara berpikir gak kuat. Oke, kita coba lihat Yesaya 55 sekarang. Saya tutup dengan beberapa hal ini. Waktu saya masih 10 menit, after that kita akan selesai. Nah, Yesaya 55, saya belum kasih tahu ayatnya. Ayat 6. Saya mungkin akan baca ayat yang ke-11, perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu beberapa hal ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Bukan Tuhan hilang ya Bapak Ibu. Enggak, ini adalah bayar harga. Doa, ya ikut Tuhan harus bayar harga lah. Sebab mulia kan. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat berikutnya, mungkin ayat sampai ayat 11. Baik kalau orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Kata meninggalkan, katakan meninggalkan jemaat BES. Itu adalah metanoia. Bertobat. Jadi kunci sepikiran dengan Tuhan bertobat dari cara berpikir yang salah. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat yang berikutnya. Nah ini dia. Bapak Ibu tahu nggak? Ada dalam hidup ini yang bisa kita ubah. Kita ubah. Ada dalam hidup ini yang tidak bisa kita ubah. Saudara tidak bisa mengubah. Sayangnya banyak orang suka mengubah yang dia tidak bisa ubah. Sementara yang dia bisa ubah, dia tidak mau berubah. Ya stres Pak. Malas, boros, itu kita bisa ubah. Tapi kalau namanya kanker dan mati, sudah tidak bisa ubah. Teman saya belum lama mati. Meninggal karena kanker. Berapa bulan di Singapura? Sekian tahun treatment di sana. Uang gak kurang. Sampai saya bilang sama kakaknya. Teman saya bilang. Kakaknya itu mau lakukan apapun bisa. Om punya uang. Tapi kakaknya sudah pada titik ini. Gak bisa pada titik ini. Iya ya. Saudara kanker, mati tidak bisa kita ubah. Nah sayangnya itu yang tadi saya katakan. Orang itu mengubah yang tidak bisa dia ubah. Sementara yang dia bisa ubah, dia tidak mau berubah. Nah perlu hikmat. Hikmat itu adalah Sofia. Ide pemikiran ilahi. Makanya gampang bersyukur. Saya ulangi ya. Ada yang bisa kita ubah, berubahlah. Tapi ada yang tidak bisa kita ubah. Ya jangan marah. Nah untuk kemudian menjembatani itu, saudara harus punya hikmat. Hikmat bukan didapat karena sekolah kuliah di Ubaya. Sorry, bodoh pinter dalam Tuhan bukan soal gelar. Bodoh pinter dalam Tuhan itu soal karakter. Saudara pernah lihat ada orang S2, tapi tinggalkan keluarga, lari terus, kiri kanan berantakan, ngutang-ngutang terus. Ya itu karena karakternya, itu karena cara berpikirnya gak kuat. Sudahlah, jangan ketipu. Tonton orang pinter dari gelarnya panjang. Udahlah. Oh, Pak Robin ngajakin kita nggak sekolah. Enggak dong, saya pembelajar. Saya suka ngomong sama anak-anak yang saya bina. Sekolah yang tinggi, ambil alih semuanya. Jadi profesor, jadi doktor. Yang expert di bidangnya, pengaruhi negeri ini. Tapi karaktermu harus kuat. Sebab Billy Graham pernah berkata begini. Kalau harta kita hilang, hidup tidak akan hilang. Saudara kerja lagi. Tapi kalau kesehatan hilang, memang ada sesuatu yang hilang. Diabetes tinggi, dipotong kaki kan berarti hilang. Tapi kalau karakter hilang, hidup kita hilang. Saya ulangi lagi. Kalau harta hilang, gak apa-apa. Hidup gak akan hilang. Kerja lagi, bangun lagi dong. Gerintis lagi. Kalau perlu dorong gerobak, gak apa-apa. Jualan apa, gak apa-apa. Tapi kalau kemudian kesehatan hilang, ya bisa ada yang hilang. Karena dioperasi, usus dipotong misalnya. Atau kaki diamputasi, kan bisa saja. Tapi kalau karakter hilang, seluruh hidup hilang. Saudara kalau punya nama
lagi dipercaya. Sorry itu saya, produk apa saja orang tidak akan lihat. Saya kenapa bisa diundang di gereja PES ini? Ya karena saya tahu bahwa begini, saya masih dipercaya. Coba saya ngutang kiri kanan nggak bayar. Siapa mau undang saya di sini? Loh, iya kan, coba yang Pak Hendri misalnya lihat dari saya apanya? Kalau cuman pinter ngomong, ya ampun saya gak pinter ngomong. Jago-jago yang khotbah banyak. Tapi orang dilihat dari apa? Karakternya. Dan itu lahir dari cara berpikir yang kuat. Maka udahlah, gak usah sombong, gak usah pahit, gak usah ngeremehin orang, gak usah merasa gimana gitu. Oke, ayat yang keberapa itu? Berikutnya. Kok khotbah saya kayaknya menyedihkan Bapak Ibu ya sepertinya ya. Sebelumnya ayat 8. Kayaknya ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Kenapa orang ngamuan? Karena gak tahu jalan Tuhan dan nggak tahu rancangan Tuhan. Makanya marah, kecewa, gak bisa bersyukur. Kok yang saya harapkan gak terjadi? Nah ini dia. Ayat yang ke-9, thank you multimedia. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Oh iya, tinggi banget. Nah sekarang jembatannya apa? Untuk kita bisa tahu jalan dan rencana Tuhan. Ya ini. Nah tiba-tiba Yesaya itu hebat. Dari kemudian dia ngajar tiba-tiba berpuisi. Ini memang orang hebat, budayawan dan rohani ini. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Iyalah, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang memakan. Iya, kalau nggak punya benih, nggak punya roti. Ya, nggak mungkin lah kita nabur pasti menuai. Nah kita waktu menuai kita punya benih lagi. Nah kuncinya begini, bawalah waktu kemudian air itu turun, firman Tuhan itu turun. Kan firman Tuhan disebut air kehidupan. Yang setuju katakan amin. Yang gersang diairi dengan air kehidupan. Nah waktu kemudian air itu turun, firman itu turun. Tolong begini, tanah kita jangan batu, nanti banjir. Tapi tanah kita harus menyerap, diserap. Makanya Tuhan itu suka ya orang yang hatinya lembut. Pernah lihat ada orang begitu dinasihati, sudah tahu. Sudah tahu. Nanti satu kali mentok begitu doa, langsung Tuhan berkata, enggak lah Tuhan enggak cuman ini pikiran saya saja. Tapi betul, yuk tanah kita lembut Bapak Ibu. Katakan lembut Bapak Ibu. Kalau orang tanahnya lembut, lain. Saya sebetulnya tidak berpikir dulu jadi orang loh, walaupun sudah orang. Kok begitu Pak Ruben? Oh iyalah, papa saya bangkrut. Saya kerja di pasar bertahun-tahun jadi kuli. Tante om saya sampai hari ini ngomong ini, Bin, saya tuh tidak percaya loh kamu pada titik ini sekarang. Saya bilang sama mereka, loh kok jangankan tante, wong saya sendiri tidak percaya saya sampai pada titik ini kok. Saya tidak ngukur sukses dari apa ya Bapak Ibu ya. Tapi kaki ini mendarat di banyak bangsa. Mungkin saya pergi ke paling ujung di dunia beberapa kali untuk beritakan Injil. Hampir seluruh Indonesia saya sudah keliling. Kalau orang tanya begini, Pak Rubin kuncinya apa? Gak keluar uang loh. Semua dari Tuhan. Di tengah COVID anak saya bisa selesaikan pendidikan di Australia. Saya lagi nganggur. Orang ngomong gak mungkin. Sekali lagi saya tidak ukur berkat dari begituan. Makanya waktu ijazahnya ditaruh di meja saya bilang ini bukan kita. Ini Tuhan. Tapi yang saya belajar untuk dalam hidup ini bangun adalah hati ini harus betul-betul dijebel pada firman Tuhan. Jangan keras Bapak Ibu. Gak ada orang diciptakan keras. Gak ada. Keras itu karena begini, pikirannya gak mau sepikiran dengan Tuhan. Kalau ada di sini yang khawatir terus, depresi terus, pahit terus, sombong terus, terjebak masa lalu terus, come on. Ayo, kembali kepada firman Tuhan. Makanya ayat yang ke-11, saya selesai, kita baca sama-sama yuk. Kita setelah ini berdoa. 2, 3, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yuk kuat Bapak Ibu. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan apa? Sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil pada apa yang kusuruhkan kepadanya.
Catat di hati saudara, firman punya kuasa pelaksanaan, firman punya kuasa keberhasilan, firman tidak pernah sia-sia. I repeat again, firman punya kuasa keberhasilan, firman punya kuasa pelaksanaan, firman itu tidak sia-sia. I repeat again lagi, saya beritahu bahwa begini, firman itu tidak pernah sia-sia, firman punya kuasa pelaksanaan, firman kuasa keberhasilan itu sangat luar biasa. Apa yang firman katakan pasti terjadi. Tuhan memberkati, God bless you all.